Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengartikan atau menerjemahkan sebuah teks bacaan, ya, tentunya berbahasa Arab. Nah, anak-anak bisa melihat teks bacaan ini. Selain membuka video ini, melihat video ini, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 53, ya, sambil menonton atau memperhatikan keterangan penjelasan Pak Tajudin pada video ini, bisa sambil membuka buku paketnya. Baik, teks bacaan yang akan kita artikan judulnya adalah Ta'allamtu bijiddin. Nah, teksnya seperti ini. Nah, ini teksnya dipotong separuh, ya. Kita bagi, nanti akan ada dua halaman, ya. Ini halaman pertama. Baik, kita artikan dulu, cari tahu arti dari judul bacaan ini, Ta'allamtu bijiddin, ya. Ta'allama, perhatikan, ini adalah termasuk kata kerja lampau. Ta'allamtu terdiri dari kata ta'allama dan ditambah atau diberikan tambahan tak berharokat dhammah di belakang. Ta'allama artinya adalah belajar. Nah, ketika berubah menjadi ta'allamtu, maka anak-anak pasti ingat kemarin ketika kata kerja lampau subjeknya berupa ana atau saya, maka ditambah dengan tak berharokat sukun, ya. Ta'allama ditambah dengan tu, ta'allamtu berarti artinya saya belajar atau saya sudah belajar, ya. Ta'allamtu bijiddin. Nah, bijiddin artinya adalah dengan baik. Nah, arti lengkap dari judul ini adalah saya belajar dengan baik, ya. Catat di buku tulis kalian, ya. Saya belajar dengan baik. Nah, langsung saja kita menuju awal paragraf. Ismi Hilman. Ismi, namaku. Hilman adalah nama orang, ya, seorang laki-laki. Namaku Hilman atau Hilman kalau bahasa Indonesia orang-orang menggunakan hak Hilman, ya. Ismi Hilman, namaku Hilman. Kemudian ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyati. Saya, ya, tilmidun, seorang siswa, ya, atau siswa boleh. Seorang siswa atau siswa boleh. Fil madrasati, fi artinya di, al madrasatil ibtidaiyah. Nah, ini kosakata yang perlu anak-anak perhatikan. Madrasatun artinya sekolah, sedangkan al madrasatil ibtidaiyati, ini lihat, madrasatun ibtidaiyatun, madrasatun sekolah, ibtidaiyatun artinya dasar atau SD, sekolah dasar atau SD. Nah, ini merupakan bahasa Arab dari kata atau istilah SD, sekolah dasar. Nah, mungkin anak-anak juga mendengar selain istilah SD. Nah, mungkin di daerah kota Demak itu ada namanya MI Miftahul Ulum umpamanya. Itu sama, MI dan SD itu sama, tingkatannya atau jenjangnya sama, ya. MI SD hanya berbeda istilah, ya, namun secara jenjang sama, ya, dengan SD. Kalau MTS itu madrasah sanawiyah, itu sama dengan SMP. Kalau MA madrasah aliyah, itu sama dengan SMA. Nah, itu pengetahuan saja, ya. Lanjut saja nih. Qara'tu ad-darsa al-jadida. Nah, perhatikan di sini. Ini ada contoh kata kerja lampau. Qara'tu, qara'a, mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah. Artinya apa?
Qara'a membaca, jika ditambah tak berharokat dhammah berarti artinya saya sudah membaca, ya. Qara'tu ad-darsa. Nah, saya sudah membaca darsun, pelajaran, ya. Al-jadida, jadidun, masih ingat? Jadidun artinya baru. Arti lengkapnya, saya sudah membaca pelajaran yang baru, ditambah dengan kata yang, ya. Saya sudah membaca pelajaran yang baru. Nah, titik. Dhahabtu ilal madrasati ma'a asdiqai mubakkiron. Nah, dhahabtu ini contoh kata kerja lampau lagi. Dhahabtu dari kata dhahaba, mendapat huruf tambahan di belakang tak berharokat dhammah, sama seperti qara'tu tadi. Dhahaba artinya adalah pergi. Dhahaba pergi, jika mendapat huruf tambahan tak berharokat sukun maka di situ subjeknya ana atau saya. Berarti dhahabtu artinya saya sudah pergi. Nah, ila artinya ke, saya sudah pergi ke al-madrasati, madrasatun, sekolah, ya. Saya sudah pergi ke sekolah ma'a. Nah, ini ma'a artinya bersama. Ini ada sebuah ayat terdapat di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Ini ada di dalam surah Al-Insyirah, ya. Artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'a artinya bersama, ya. Jadi ingat-ingat, ini adalah sepasang, ya. Allah menciptakan makhluknya yang ada di bumi berpasang-pasang, termasuk di sini. Ketika ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan, ya. Jika anak-anak mendapat sebuah masalah, sedang mendapat musibah, ingat pasti ada kemudahan atau solusi di situ, ya. Pasti ada solusinya. Ingat, selalu positif dan berharap kepada Allah, pasti akan diberikan kemudahan, ya, karena sudah disampaikan atau dijanjikan oleh Allah bahwa setiap kesulitan yang kalian dapat pasti di situ nanti ada kemudahan. Maka tugas kalian adalah mencari dan mengusahakan semoga mendapatkan kemudahan tersebut. Nah, lanjut. Ma'a asdiqai, bersama asdiqai. Nah, ini dari kata asdiqau artinya teman-teman, ditambah dengan ya sukun artinya milikku, ayahku. Asdiqai berarti teman-temanku, ya. Saya sudah pergi ke sekolah bersama teman-temanku. Nah, ini mubakkiron. Nah, mubakkiron ini kata keterangan waktu, ya. Mubakkiron pagi dini hari, pagi-pagi sekali, ya. Pagi-pagi buta, ya. Pagi sekali pokoknya, ya. Mungkin habis subuh dan sebagainya, ya. Kemudian wasoltu. Nah, ini contoh kata kerja lampau lagi. Ini wa di sini artinya bukan dan, ya. Ini berasal dari kata wasola, kata kerja lampau ini contohnya, ya. Nih, wasola artinya adalah sampai. Nah, jika mendapatkan huruf tambahan tak berharokat sukun maka berarti saya sudah sampai, ya. Fil fasli, saya sudah sampai di, fi artinya dia, al fasli ke kelas. Thumma masahtu as-sabburata. Kemudian masahtu. Nah, di sini ada kata kerja lampau lagi, masahtu, berasal dari kata atau kata dasarnya adalah masaha, mendapat huruf tambahan tak berharokat sukun, berharokat dhammah di belakang. Masahtu artinya adalah, nah ini lihat, masaha artinya menghapus, maka masahtu berarti saya sudah menghapus atau saya menghapus as-sabburata, papan tulis, ya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, arti aslinya di sini saya sudah menghapus. Namun kata sudah bisa dihilangkan apabila
ketika diartikan ke bahasa Indonesia tidak enak didengar, maka kata sudah bisa dihilangkan. Contoh seperti ini ya tadi ya. Tsumma, kemudian saya menghapus papan tulis. Tidak perlu menggunakan kata sudah seperti ini. Kemudian saya sudah menghapus papan tulis ya, tidak perlu seperti itu karena konteks atau bacaan ini menjelaskan tentang sesuatu atau menceritakan tentang sesuatu kejadian yang sudah dikerjakan ya. Cukup menggunakan kata saya menghapus tanpa menggunakan sudah. Lanjut. Oh ya, anak-anak pasti masih ingat kemarin materi tentang komponen kalimat. Nah, di situ ada subjek, ada juga objek. Subjek itu pelakunya, objek itu sasaran atau yang terkena pekerjaan. Nah, masih ingat subjek itu huruf akhirnya berharokat dhamma, sedangkan kalau objek itu huruf akhirnya berharokat fathah. Nah, contoh tadi, kemudian saya menghapus papan tulis. Menghapus, apa yang dihapus? Papan tulis. Berarti papan tulis as-saburota ini objek. Nah, sesuai dengan kaidah atau peraturan kemarin, objek itu huruf akhirnya harus berharokat fathah. Maka betul di sini ya menggunakan harokat fathah. Nah, ini contoh lagi. Wa kanastu. Nah, wa kanastu dari kata kanasa, artinya adalah menyapu. Kanastu mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah di belakang, berarti dan saya menyapu bilato. Ini objek sasaran, menyapu, apa yang disapu. Bilato artinya adalah lantai. Maka karena dia objek sesuai dengan ketentuan atau peraturan kemarin, objek huruf akhirnya berharokat fathah. Maka betul ya di sini ya. Bila tol fasli artinya lantai kelas. Wa kanastu bila tol fasli, dan saya menyapu lantai kelas. Wa ba'da dzalika, dan ba'da artinya setelah. Salat qobliyah, ba'diyah. Ba'diyah itu salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu ya. Wa ba'da artinya ba'da artinya setelah, dan setelah dzalika itu, dan setelah itu jalastu. Nah, ini kata kerja lampau lagi. Kata dasarnya jalasa. Nah, jalasa artinya duduk ya. Ijlis, duduklah ya. Kalau kalian pernah khotmil Quran, di situ ketika maju ke panggung julusan. Nah, ketika ada aba-aba seperti itu semuanya duduk. Ya, ini dari kata jalasa, duduk. Jalastu, maka ketika ini mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah, maka berarti saya duduk alal kursi, alat di atas kursi ya, saya duduk di atas kursi. Wa ta'allamtu, ini sama dengan judul tadi. Ta'allamtu artinya saya belajar, dan saya belajar bijidin, sama ini judulnya ya, dengan baik. Nah, ini sepenggal dari paragraf bacaan ini. Kita lanjut ke penggalan atau halaman yang selanjutnya ya. Nah, ini lanjutan dari teks bacaan tadi ya. Kita lanjutkan. Fi waqtil istirahati, fi artinya di, waqti waktu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kata waktu itu dari bahasa Arab ya. Waqtun ya. Di waktu al-istirahati ya. Nah, ini sama dengan kosakata yang ada di bahasa Indonesia, artinya istirahat ya. Jadi kata istirahat dalam kosakata bahasa Indonesia itu diambil dari kata bahasa Arab ya, istirahah ya. Di waktu istirahat zahabtu. Nah, tadi sudah ada zahaba. Zahabtu dari kata dasar zahaba, artinya adalah pergi, mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah di belakang, berarti artinya saya pergi ya. Boleh saya sudah pergi, namun kalau di sini menggunakan kata sudah kurang enak didengar ya, maka kita menggunakan arti saya pergi ilal maqsofi ya, ke
Maqsofun artinya adalah kantin ya. Maqsofun artinya kantin. Li ashtariya biasanya ngapain kalau kita ke kantin? Li ashtariya, li artinya adalah untuk ya. Ashtari artinya membeli ya. Li ashtariya untuk membeli. Nah ini al makulati. Nah makulatun, makulatu sama ya. Artinya adalah makanan. Ini berasal dari kata akala. Nah, kata kerjanya akala, makan ya. Kalau makanan makulatu ya, artinya makanan atau jajanan ya, sama saja. Wal masyrubati. Nah, ini dari kata syariba, kata kerjanya syariba artinya adalah minum. Sedangkan masyrubati atau masyrubatu artinya adalah minuman ya. Nah, di sana ternyata dia membeli jajan atau makanan dan minuman, jus atau es teh dan sebagainya ya. Titik. Kita artikan dari awal. Fi waqtil istirahah, di waktu istirahat saya pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Nah, titik. Wa ba'da an raja'tu minal madrasati, dan ba'da apa tadi artinya? Sholat ba'diyah, ingat ya, sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib. Ba'da artinya setelah ya. Wa ba'da dan setelah an raja'tu, roja'a ya. Raja'tu berasal dari kata roja'a, lawan kata dari dhahaba. Roja'a artinya pulang ya. Raja'tu mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah di belakang ya. Artinya saya pulang minal madrasati, min dari madrasatun sekolah ya. Dan setelah saya pulang dari sekolah, nah dhahabtu ilal baiti. Nah, setelah pulang sekolah kemana? Dhahabtu. Nah, ini kata kerja lampau lagi dari kata dhahaba, sama dengan di atas tadi. Artinya saya pergi ila ke al baiti atau baitun, artinya rumah ya. Dari awal, dan setelah saya pulang dari sekolah saya pergi ke rumah ya. Wa udzakiru. Nah, lanjutkan. Wa udzakiru, dan udzakiru artinya saya belajar. Ad-durusa, sudah sampai rumah ini ceritanya. Dan saya belajar ad-durusa, tadi darsun artinya pelajaran. Beda, durusun ini bentuk jamaknya banyak. Kalau darsun itu satu pelajaran, kalau durusun beberapa atau pelajaran. Dan saya belajar pelajaran bijidin, sama ini bijidin artinya dengan baik ya. Tsumma kemudian amiltu ini contoh kata kerja lampau lagi. Kata dasarnya adalah amila ya. Amila artinya adalah mengerjakan ya. Kemudian amiltu mendapat huruf tambahan tak berharokat dhammah di belakang. Saya mengerjakan al-wajibah al-manziliyah. Nah, ini yang sering anak-anak kerjakan nih, al-wajibal manziliyah artinya adalah pekerjaan rumah, homework ya, artinya PR. Al-wajibah itu artinya aslinya wajib, sesuatu yang harus, manziliyah artinya rumah ya. Jadi dikerjakan di rumah, sesuatu yang wajib dikerjakan di rumah, namanya PR. Diulangi dari sini. Dan saya belajar pelajaran dengan baik. Kemudian saya mengerjakan PR. Nah, demikian arti atau terjemah dari teks bacaan kita pada hari ini. Semoga anak-anak paham. Bisa dicermati kosakata-kosakata yang penting yang ada di bawah sini tadi. Nah, anak-anak hari ini bisa dibantu oleh Pak Tajudin mengartikan teks bacaan. Harapannya besok anak-anak bisa mengartikan secara mandiri sendiri teks bacaan yang ada ya.
Kita tutup pelajaran kita atau pembahasan kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.